Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, setelah melalui tahap pelaksanaan kinerja untuk guru, sekarang saatnya kita sama-sama masuk ke tahap penilaian kinerja. Melalui tahap penilaian kinerja, Ibu dan Bapak dapat memberikan penilaian yang sesuai dengan kinerja guru selama tahap pelaksanaan lalu dengan dukungan platform Merdeka Mengajar. Dalam video ini, Ibu dan Bapak dapat mengikuti langkah-langkah penilaian kinerja guru untuk kepala sekolah sebagai penilai di platform Merdeka Mengajar yang lebih relevan dan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan Anda. Pada tahap penilaian kinerja di PMM, ada 3 fokus yang akan Ibu dan Bapak lakukan, yaitu penilaian praktik kinerja, penilaian perilaku kerja, dan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pada tahap pelaksanaan kinerja sebelumnya, kita telah melakukan penilaian praktik kinerja dengan memberikan rating observasi praktik kinerja, menilai dokumen tindak lanjut, serta dokumen refleksi tindak lanjut. Kali ini, kita akan melanjutkan 2 fokus penilaian kinerja lainnya, antara lain penilaian perilaku kerja dan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Ibu dan Bapak, mari ikuti 5 langkah penilaian kinerja guru untuk kepala sekolah sebagai penilai di PMM. Antara lain, penilaian perilaku kerja, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pengiriman data penilaian ke Dinas Pendidikan, pengumpulan dokumen satuan pendidikan, dan penetapan predikat kinerja. Bersama Pak Hendrawan, seorang kepala sekolah, mari kita pelajari apa saja yang perlu Ibu dan Bapak lakukan dalam setiap langkah penilaian kinerja guru. Sebelum mulai, agar lebih nyaman melihat halaman pengelolaan kinerja, Pak Hendrawan masuk ke PMM melalui situs guru.kemdikbud.go.id pada komputer atau laptop dan memilih fitur pengelolaan kinerja. Saatnya kita masuk ke langkah pertama, penilaian perilaku kerja. Di bagian menu dalam halaman beranda pengelolaan kinerja, pilih kepala sekolah dan sebagai pejabat penilai kinerja. Untuk melakukan penilaian kinerja guru pada satuan pendidikan yang dipimpin, pilih lakukan penilaian. Ini dia halaman penilaian kinerja. Pada halaman ini, Pak Hendrawan dapat melihat dimensi rapor pendidikan yang menjadi fokus peningkatan kinerja guru-guru di satuan pendidikan yang ia pimpin. Untuk mulai melakukan penilaian kinerja, pilih cek penilaian. Pak Hendrawan dapat melihat daftar nama guru beserta status penilaian praktik kinerja dan perilaku kerjanya. Kali ini, Pak Hendrawan akan menilai kinerja gurunya yang bernama Sri Haryati. Ia memilih nilai. Untuk menilai perilaku kerja berdasarkan perilaku guru selama 1 semester ke belakang, Pak Hendrawan memilih nilai pada kolom perilaku kerja. Pada langkah ini, Pak Hendrawan perlu memeriksa pilihan indikator dan perwujudan guru, serta memberikan nilai sesuai pantauan dan pertimbangannya. Karena Pak Hendrawan sudah paham, ia mencentang pernyataan yang ada dan memilih lanjut. Kini, ia melihat tampilan tabel penilaian untuk 7 aspek perilaku kerja. Sebelum mulai, Pak Hendrawan membaca informasi di bagian atas yang berisi penjelasan untuk perwujudan dan dampak yang menjadi pertimbangan untuk menilai setiap aspek perilaku kerja. Pada masing-masing aspek, Pak Hendrawan dapat memberi nilai untuk perwujudan dan dampak sambil mengingat lagi bagaimana proses guru melaksanakan kinerjanya selama 1 semester. Klik, Pak Hendrawan telah selesai memberikan nilai. Jika belum yakin atau ingin melanjutkan penilaian di lain waktu, Pak Hendrawan bisa memilih simpan draft. Namun, Pak Hendrawan melakukan cek sekali lagi untuk memastikan penilaiannya sudah tepat, karena setelah memilih kumpulkan, ia tidak bisa mengganti lagi. Karena sudah yakin, ia memilih kumpulkan. Setelah menilai perilaku kerja Ibu Sri hingga tuntas, Pak Hendrawan pun maju ke langkah kedua, pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pada kolom kelengkapan dokumen, pilih periksa. Sebelum mulai, Pak Hendrawan membaca informasi di bagian atas bahwa kelengkapan dokumen ini tidak berpengaruh secara langsung ke predikat kinerja.
Kalau poin belum memenuhi ekspektasi dan dokumen tidak lengkap, predikat kinerja tetap dapat ditentukan. Jadi, jumlah poin dan kelengkapan dokumen akan menjadi pertimbangan penilaian saja. Kini, Pak Hendrawan melakukan pemeriksaan dokumen dengan memilih cek pada setiap dokumen pengembangan kompetensi maupun tugas tambahan. Tara, pemeriksaan kelengkapan dokumen telah selesai. Mari regangkan jari dan badan, ambil minum sebentar supaya tetap fokus. Ketiga, pengiriman data penilaian ke Dinas Pendidikan. Sebelum mengirim ke Dinas Pendidikan, Pak Hendrawan memilih cek penilaian pada kolom lakukan penilaian kinerja. Lalu, Pak Hendrawan memastikan bahwa ia telah menilai kinerja semua guru di satuan pendidikannya. Jangan sampai ada guru yang tertinggal untuk dinilai kinerjanya agar rangkaian pengelolaan kinerja tetap berjalan sesuai waktu yang disarankan. Setelah dicek, ia mengirim data penilaian kinerja ke Dinas Pendidikan dengan memilih kirim data agar predikat kinerja organisasi satuan pendidikannya dapat segera diproses. Pak Hendrawan dapat melihat dan mengecek rangkuman penilaian semua guru sebelum dikirim ke Dinas Pendidikan. Pada halaman ini, Pak Hendrawan dapat mengubah rating praktik kinerja maupun perilaku kerja jika ada penilaian kinerja guru yang kurang sesuai. Misalnya, rating praktik kinerja Ibu Nita sesuai ekspektasi dan rating perilaku kerjanya di atas ekspektasi. Setelah menimbang keseriusan Ibu Nita dalam melakukan pengembangan kompetensi, Pak Hendrawan boleh mengubah rating praktik kinerja Ibu Nita menjadi di atas ekspektasi. Jika belum yakin atau ingin melanjutkan penilaian di lain waktu, Pak Hendrawan bisa memilih simpan draft. Karena sudah yakin, ia memilih kirim ke Dinas Pendidikan. Setelah mencentang pernyataan yang ada, Pak Hendrawan mengetik kalimat persetujuan yang diminta, lalu ia memilih lanjut. Data penilaian pun dikirim dan diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan. Setelah memeriksanya, Kepala Dinas Pendidikan pun memberikan predikat kinerja organisasi kepada satuan pendidikan. Keempat, pengumpulan dokumen satuan pendidikan. Sembari menunggu predikat kinerja organisasi yang akan diberikan, Pak Hendrawan mengumpulkan dokumen satuan pendidikannya. Pada beranda pengelolaan kinerja, ia memilih kumpulkan pada kolom kumpulkan dokumen. Lalu, ia mulai mengunggah dokumen satuan pendidikan yang diperlukan dengan memilih unggah. Setelah selesai mengunggah, Pak Hendrawan pun dapat lanjut ke langkah kelima, penetapan predikat kinerja. Pagi silih berganti, tibalah saatnya Pak Hendrawan melihat predikat kinerja organisasi yang didapat. Pada halaman penilaian kinerja, Pak Hendrawan memilih lakukan penetapan pada kolom lakukan penetapan predikat kinerja. Setelah Pak Hendrawan memperoleh predikat kinerja organisasi untuk satuan pendidikannya, ia dapat menetapkan predikat kinerja dan mengirim penilaian ke guru-guru di satuan pendidikannya dengan memilih mulai. Setelah itu, Pak Hendrawan perlu membaca panduan penetapan predikat kinerja terlebih dahulu. Di sini ia dapat melihat hasil predikat kinerja organisasi dan panduan untuk menetapkan predikat kinerja pegawai. Ternyata predikat yang diperoleh satuan pendidikan Pak Hendrawan adalah baik. Setelah selesai membaca, Pak Hendrawan memilih lanjut coba penetapan. Sesuai dengan predikat kinerja organisasi yang diberikan, Pak Hendrawan mengecek apakah jumlah guru yang mendapatkan predikat kinerja pegawai sudah sesuai atau belum. Jika Pak Hendrawan merasa perlu mengubah banyak penilaian sesuai predikat kinerja organisasi yang diperoleh, ia dapat mengabari Kepala Dinas Pendidikan dan berdiskusi lebih jauh tentang predikat kinerja organisasi yang didapatkan. Berdasarkan diskusi dengan Pak Hendrawan, Kepala Dinas Pendidikan dapat mengubah predikat kinerja organisasi jika memang dirasa perlu. Karena Pak Hendrawan merasa predikat kinerja organisasi yang diperoleh sudah relevan dengan penilaian yang ia berikan, Pak Hendrawan dapat mengirim predikat kinerja pegawai ke para gurunya. Ia mengecek datanya sekali lagi untuk memastikan penilaiannya sudah tepat.
karena setelah mengirim, ia tidak bisa mengganti lagi. Jika belum yakin atau ingin melanjutkan penilaian di lain waktu, Pak Hendrawan bisa memilih simpan draft. Namun karena predikat kinerja yang diberikan sudah sesuai, ia lanjut mengirim penilaian ke guru dengan memilih kirim ke guru. Karena sudah yakin dengan penilaian yang ia berikan, Pak Hendrawan mengetik kalimat persetujuan yang diminta, lalu ia memilih kirim. Selamat! Akhirnya, kini Pak Hendrawan telah menyelesaikan semua tahap penilaian kinerja. Setelah ini, guru akan menerima dokumen evaluasi kinerja melalui fitur pengelolaan kinerja yang dapat dicetak sesuai dengan kebutuhan. Ibu dan Bapak, terima kasih telah mengikuti tutorial penilaian kinerja guru untuk kepala sekolah sebagai penilai di PMM. Semoga saat mengerjakannya, Ibu dan Bapak bisa memberikan penilaian yang relevan dan berdampak pada kinerja guru, agar guru bisa terus melakukan perbaikan demi meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan yang Anda pimpin. Namun, kalau Anda masih punya pertanyaan tentang pengelolaan kinerja, Anda bisa langsung mengakses pusat informasi melalui tautan berikut. Dan jika ada keluhan terkait pengelolaan kinerja, kami selalu siap melayani Anda di kanal bantuan kami. Lapor ke pusat bantuan di dalam PMM, telepon ke nomor 177, atau kirim surel ke pengaduan@kemdikbud.go.id. Mari bergotong royong tingkatkan kualitas pembelajaran dengan pengelolaan kinerja bersama platform Merdeka Mengajar.